Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Strategi Menapaki Tahun 2024. Hari ini kita mulai memasuki tahun 2024. Pastinya sebagai orang percaya kita harus optimis. Sebab kita yakin dan percaya kita tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai, di mana ketika kita sungguh-sungguh di dalam Dia, tangannya yang kuat akan memegang tangan kita, sehingga kita tidak terjatuh dan bisa melaluinya dengan baik. Terkait dengan datangnya tahun 2024, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dituliskan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu keadaan yang seperti apa? Apakah perang dagang Amerika dan China semakin meruncing sehingga ekonomi semakin sulit? Apakah serangan Israel terhadap Hamas semakin menjadi-jadi? Perang Rusia-Ukraina semakin menegangkan? Atau akan terjadi perang nuklir? Belum lagi kalau kita bicara pesta demokrasi, pemilu bulan depan, apakah akan berjalan lancar atau akan ada kekacauan? Apakah akan ada virus baru yang lebih mematikan daripada COVID? Atau keadaan yang seperti apa yang akan terjadi? Kita semua tidak tahu, saudara. Yang pasti, kecenderungan manusia akan semakin jahat. Jahat artinya tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Dan tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh misteri. Sampai kita melaluinya, kita baru bisa tahu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita akan renungkan Yesaya 40 ayat 31, di mana dituliskan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Kafah dalam teks aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris dipakai kata to wait, to hope, to look eagerly for, yang artinya berharap atau mencari dengan semangat. Jadi menanti-nantikan itu tidak pasif, artinya tidak diam saja tanpa melakukan apa-apa, tapi aktif melalui sikap hidup dan perbuatan. Pertanyaannya, sikap hidup dan perbuatan seperti apa? Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bersemangat dalam menghadirkan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Ini tidak mudah dicapai sebab Allah itu kudus. Kerajaannya pasti juga kudus. Itu artinya hidup dalam kebenarannya berarti hidup dalam kekudusannya. Hal ini diteguhkan dalam 1 Petrus 1 ayat 16.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa bersentuhan dengan Allah. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dalam kekristenan, kekudusan itu merupakan kemutlakan, keharusan. Ini penting, sebab banyak orang Kristen yang menolak perintah yang satu ini. Mereka pikir hidup kudus itu tidak mungkin, apalagi kalau masih muda dan masih memiliki banyak kesenangan. Padahal tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang tidak bisa dikerjakan. Buktinya, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka muda, tapi mereka bisa tidak menajiskan diri dengan santapan dan anggur yang disediakan raja. Daniel pasal 1. Dalam perjanjian baru kita mengenal Timotius, juga muda, bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, dari sini kita tahu bahwa kekudusan dalam kekristenan itu tidak hanya merupakan kemutlakan atau keharusan, tetapi keniscayaan, merupakan sesuatu yang bisa dicapai. Jadi hidup kudus bukan berarti meninggalkan aktivitas normal, pergi ke tempat sunyi, lalu tidak melakukan aktivitas apapun sehingga tidak berbuat dosa. Bukan begitu. Kudus dalam kekristenan itu hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Hidup sesuai pikiran dan perasaan Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, pola pikir kita harus kita ubah dan kita baharui, seperti dituliskan dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pola pikir harus diubah dan dibaharui. Dan oleh karena untuk bisa membedakan kehendak Allah, maka juga harus diisi dengan firman Allah. Firman Allah adalah perkataan Allah, saudara. Itulah sebabnya kita harus tekun di dalam belajar, merenungkan, dan mempraktekkan firman. Dan yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana? Ya, kita harus menjadikan Dia sumber kehidupan kita. Itu harus kita hayati. Seperti dituliskan dalam Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bagi rusa, air bukan sekedar penghilang dahaga atau haus, tetapi merupakan sumber kehidupan. Maka supaya kita bisa intim dengan Allah, dengan Tuhan, ya, melalui Roh Kudusnya tentu, ya, kita harus menghayati betul bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah, sebab Allah adalah sumber kehidupan kita. Itu harus kita kerjakan, saudara. Jadi mari dengan bekal firman Tuhan hari ini kita tapai tahun 2024 yang penuh misteri ini dengan semangat Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Saya percaya ketika itu kita lakukan, kita akan bisa melaluinya dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.